lanjut selawatan lagi. Nggih. Bentar lagi. Mulainya bentar lagi sabar. فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Yang terhormat Camat Bahuga Bapak Ali Basir SP, yang terhormat Kepala Kampung Giriharjo Bapak Arya Gusmara, yang terhormat Kiai Haji Imam Suhadi SPD, yang terhormat Ketua PCGP Ansor Kabupaten Luaikanan Imam Masudi Latif SH, yang terhormat Ketua PMII Kabupaten Luaikanan, yang terhormat Ketua PACGP Ansor Kecamatan Bahuga, yang terhormat tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda Kampung Giriharjo, yang terhormat calon peserta PKD-GP Ansor, serta hadirin wal hadirat rahimakumullah. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa hadir dalam acara yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk membuktikan rasa syukur tersebut, marilah kita ucapkan lafaz hamdalah. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad, Nabi yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya di sini sebagai pembawa acara, akan saya bacakan susunan acaranya sebagai berikut. Rangkaian acara pembukaan pelatihan
GP Ansor Kecamatan Bahuga, Jumat 25 Juli 2025 dimulai. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Agar lebih lancar dan barokahnya acara pada siang hari ini, marilah kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Rangkaian acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Saudara Busri Mustafa. Kepadanya disilakan. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته
فأصبحتم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Mudah-mudahan bagi yang membaca maupun kita yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rangkaian acara yang ketiga yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, Ya Alal Waton dan Mars Ansor yang akan dipandu oleh Lela Soleha SPD. Kepadanya disilakan. Hadirin dimohon berdiri. Bangsa yang
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Hadratul kiram, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, wabil khusus panjenenganipun Rama Yai Imam Suhadi selaku Rais Suryah Kecamatan Bahuga, yang kami hormati Tanfidiyah Ketua MGC Kecamatan Bahuga, beliau Bapak Ustadz Nur Hasim, yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Bahuga, beliau Bapak Aliuddin Basir. Alhamdulillah, di tengah kesibukan beliau masih bisa bergabung bersama kita semua. Yang kami hormati pula Bapak Kepala Kampung Giriharjo, beliau Bapak Arya Gusmara juga turut hadir. Beliau salah satu sosok donatur dari terlaksananya acara ini. Yang kami hormati pula pengasuh Pondok Pesantren Barokatul Qadariyah, beliau adalah Romo Yai Nurholis. Pangapunten Pak Nurholis, mungkin minggu-minggu ini istirahat beliau terganggu oleh rekan-rekan kami untuk melakukan kegiatan ini. Pangapunten nggih, Pak. Yang kami hormati pula pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Waikanan, beliau sahabat Imam Masudi Latif beserta staf dan jajarannya, alhamdulillah bisa datang bersama kita. Yang kami hormati pula Bapak Babinsa Kecamatan Bahuga, alhamdulillah bisa hadir. Dan yang kami hormati Ketua PMII Kabupaten Waikanan, alhamdulillah hadir juga. Yang kami hormati segenap pengurus Banot NU di lingkungan Kecamatan Bahuga, ada Ibu Fatayat, Ibu Muslimat, dan tentunya ada sahabat-sahabat kami Ansor dan Banser. Dan tak lupa yang kami hormati juga ini teman kami dari PAC Kecamatan Bumiagung, alhamdulillah sahabat Abdurrahman sempat hadir jauh-jauh dari negeri Runyai, alhamdulillah sempat hadir bersama sahabat. Dan yang kami hormati pula segenap tamu undangan yang alhamdulillah menyempatkan waktunya hadir dalam acara pembukaan PKD yang ke-14 di halaman Pondok Pesantren Barokatul Qadariyah. Pertama-tama marilah kita selalu membacakan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul bermuajahah di tempat yang insya Allah penuh barokah ini dalam rangka PKD yang ke-14. Alhamdulillah Kecamatan Bahuga baru pertama kali mengadakan PKD. Alhamdulillah, doakan semoga lancar ya Ibu, Pak, dengan keadaan sehat walafiat. Marilah kita ikrarkan rasa syukur ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat ringan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi kita, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Semoga kita kelak semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya robbal alamin. Berdirinya saya di sini selaku mewakili panitia mengucapkan ahlan wa sahlan fi hudurikum. Selamat datang para tamu undangan yang alhamdulillah banyak yang datang, itu adalah harapan kami. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah membantu atas terselenggaranya acara ini, terutama para donatur, relawan, masyarakat sekitar yang ikut melancarkan acara PKD ini. Dan tak lupa kepada para sahabat-sahabat Ansor Banser yang tidak mengenal lelah, mungkin dari minggu-minggu kemarin sudah menyiapkan. Semoga lelah kalian mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami menyadari bahwa dalam proses persiapan kami tentu masih banyak kekurangan. Untuk itu kami atas nama panitia memohon maaf apabila ada kekurangan dari kalian sedaya. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Harapan kami acara ini tidak hanya menjadi seremonial saja, akan tetapi membawa semangat dan motivasi untuk generasi muda NU di Kampung Giriharjo dan umumnya untuk Kecamatan Bahuga menjadi generasi yang maju, baldatun thayyibatun wa ghafur. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup itu saja yang perlu saya sampaikan. Terdapat tutur kata dari awal hingga akhir yang kurang berkenan di hati panjenengan sedaya, saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Camat kita, Camat Bahuga, kepada Bapak Aliuddin Basir SP. Kami haturkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tabipun. Wah, udah tahu semua jawabannya. Berarti orang Lampung berarti. Yang kami hormati, yang kami takzimi, para kiai, para ustadz, wabil khusus pimpinan Pondok Pesantren Barokatul Qadriyah, beliau Bapak Kiai Nurholis, beliau juga selaku tuan rumah pada hari ini dan 2 hari ke depan. Yang kami hormati dan kami takzimi juga beliau Kiai Haji Imam Suhadi SPD selaku Rois Suriah MWCNU Kecamatan Bahuga. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Cabang JP Ansor Kabupaten Waikanan, sahabat kami Imam Masudi Latif SHI SPD beserta rekan-rekan pengurus PC JP Ansor Kabupaten Waikanan sempat hadir. Yang saya hormati, sini juga ada Ketua PMII Kabupaten Waikanan juga sempat hadir. Yang saya hormati Ketua MWCNU Bahuga Ustadz M. Nur Hasim SPD. Yang saya hormati Ketua PAC JP Ansor
Kecamatan Bauka, Ustadz Ariful Fauzi, dan Kecamatan Bumi Agung juga hadir ya. Alhamdulillah, ini tetangga saya di Bumi Agung, karena rumah saya di Runyai juga Bumi Agung. Yang saya hormati ibu-ibu muslimat NU Kampung Giri Harjo, yang pasti mobil khusus kepada kepala kampung Giri Harjo sempat hadir sebagai tuan rumah dan salah satu donatur juga kegiatan ini. Alhamdulillah, kita doakan bersama semoga beliau selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki yang barokah tentunya. Apa yang beliau perbantukan untuk kita menjadi amal ibadah beliau, amin. Serta peserta PKD JP Ansor ya, JP Ansor yang sudah mendaftarkan diri, nggak tahu ini jumlahnya berapa sampai sekarang ya. Semoga 2 hari ke depan dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan dapat terlaksana dengan lancar dan pulang nanti mendapatkan manfaatnya. Amin. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana di sore hari ini, di hari Jumat yang cerah ini, kita masih diberikan kesempatan berkumpul di pondok pesantren ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana syafaat beliau pasti kita nantikan di yaumul kiamah kelak, amin. Bapak Ibu sekalian, saya mewakili dari pemerintahan Kecamatan Bahuga tentunya, sekaligus mewakili pemerintahan Kabupaten Waikanan, ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap panitia tentunya pelaksanaan PKD ke-14 di Kecamatan Bahuga. Ini pertama kali ya Pak Yai, pertama kali alhamdulillah. Paling tidak ada cerita pertama kali pelaksanaan PKD ini di zamannya Pak Camat Aliuddin ya. Ada cerita ya. Walaupun kita datang ke sini hanya sekedar datang, undangan, memberikan support dan mendoakan ya. Selanjutnya yang pasti bukan kepada panitia saja, kepada jajaran PC Ansor Kabupaten Waikanan, PAC, JP Ansor, Bahuga, MWCNU, Rois Suriah, dan para kiai, para ustadz, wabil khusus pimpinan pondok pesantren juga sebagai tuan rumahnya, kami ucapkan terima kasih, dan kepala kampung dan seluruh pihak yang membantu sehingga dapat terselenggaranya acara ini. Yang pasti kenapa saya berterima kasih, karena Bapak Ibu semua ini merupakan masyarakat Kecamatan Bahuga. Walaupun ada yang dari kecamatan yang lain ya, ada dari Negeri Agung kabarnya ya, ada yang dari Bumi Agung ya, alhamdulillah sempat hadir. Ini sangat bermanfaat bagi masyarakat saya tentunya, masyarakat Kabupaten Waikanan tentunya, khususnya kepada rekan-rekan pemuda, karena di sini yang melaksanakan adalah gerakan pemuda Ansor yang dilaksanakan oleh PAC JP Ansor Kecamatan dan dihadiri oleh PC JP Ansor Kabupaten Waikanan. Alhamdulillah dapat terlaksana di Kecamatan Bahuga. Seperti yang kita ketahui, pemuda ini berperan besar bukan hanya untuk kecamatan, kampung, kabupaten, dan bahkan ini berperan besar kepada negara kita Republik Indonesia, yang mana sedikit saya pelajari, jujur ini saya semalam belajar melalui Google, Bapak Ibu sekalian, ini pemuda, gerakan pemuda Ansor ini yang yang dibentuk dan disahkan pada tanggal 24 April 1934, betul ya, 91 tahun yang lalu Pak Lurah. Sedangkan Indonesia merdeka sebentar lagi 17 Agustus itu baru 80 tahun. Itu pun tahun 1934 disahkan JP Ansornya. Sebelumnya sudah terbentuk di tahun 1923 ya Pak Ketua. Berarti jauh sebelumnya dengan nama-nama yang berubah-ubah. Jadi peran aktif dan peran pemuda-pemuda khususnya JP Ansor ini
sangat besar untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, di sini kita sudah menjalankan ataupun mengisi kemerdekaan. Hari ini kita membuka suatu kegiatan yang sangat bermanfaat khususnya kepada pemuda-pemuda kita. Di sini akan menambah pengalaman, pengetahuan, pengembangan diri tentunya tentang kepemimpinan. Seperti yang pernah kita dengar, yang seringlah kita dengar apa yang disampaikan oleh Bapak Insinyur Soekarno. Sering kita dengar ya. Kemarikan atau bawa ke sini 10 pemuda, kata beliau, akan kugoncang dunia. Dunia. Bukan akan kugoncang Indonesia, bukan. Akan kugoncang provinsi, bukan. Akan kugoncang kabupaten, kecamatan, kecil kecamatan. Dunia yang akan digoncang oleh beliau. Dan salah satunya lagi beliau mengatakan 1000 mimpi orang tua itu boleh-boleh saja, tetapi 1 pemuda bisa menggoyang dunia. Kalau 10 bisa menggoncang dunia, kalau 1 bisa menggoyang dunia. Tapi yang pasti semua itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, butuh proses. Ini adalah salah satu dari proses kita membentuk pemuda yang memiliki ilmu pengalaman tentang kepemimpinan. Di sini nanti kita belajar bagaimana jadi seorang pemimpin yang baik, pemimpin yang berakhlak, pemimpin yang berattitude baik, yang mana kita dilahirkan dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sering kita dengar, kita dilahirkan baik laki-laki ataupun perempuan itu sebagai pemimpin. Apakah dia nanti lahir jadi presiden, jadi gubernur, jadi direktur perusahaan, jadi bupati, jadi kepala kampung, camat mungkin. Dan bahkan kalaupun dia tidak memiliki jabatan, yang sudah berkeluarga pun menjadi pemimpin keluarga, ya enggak? Yang belum berkeluarga pun dia menjadi pemimpin dirinya sendiri, memimpin hawa nafsunya dan memimpin keinginannya. Seperti halnya hari ini, saya kemarin ditanya oleh istri saya, Pak Yai, besok habis Jumatan acaranya apa, Bi? Kata istri saya. Kenapa? Kata saya. Gimana kalau besok habis Jumatan kita ke kebun? Karena sawit saya, Pak Yai, ada 130 batang di Palurah, baru tanam dimakan tikus. Jadi kemarin habis dipagar sama ini, ada yang saya suruh dipagar pakai kawat supaya nggak dimasukin tikus. Ingin dilihat hari ini, Pak Yai. Nah, ini salah satu dari pilihan. Kita itu di setiap hari dibenturkan, diketemukan dengan suatu pilihan, 2 atau 3 atau lebih dari suatu pilihan. Dan saya sampaikan dengan istri saya, Mi, besok saya ada undangan dari Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan karena ada kegiatan pelatihan kepemimpinan dasar. Nah, saya milih ke sini. Kenapa saya milih ke sini? Itulah jiwa kepemimpinan kita diuji untuk memilih sesuatu hal. Nah, kenapa saya milih ke sini? Kalau ke kebun bisa besok kan masih hari Sabtu, masih hari Minggu. Tapi kalau saya milih ke sini, saya bisa ketemu dengan beliau, Mas Imam. Masya Allah, beliau ketua PC JP Ansor Kabupaten Waikanan dan rekan-rekan pengurusnya. Saya bisa ketemu dengan beliau guru saya, Pak Imam Sohadi Haji, Pak Imam Sohadi, dan juga saya bisa kenal dengan pimpinan pondok pesantren yang ada di kampung Giriharjo ini. Saya bisa ketemu dengan Bapak Ibu semua. Saya bisa bersilaturahmi, yang katanya silaturahmi itu bisa memanjangkan umur, ya Pak Yai, atau nanti takut kalau salah nanti ya. Yang pasti bersilaturahmi kepada Bapak Ibu semua yang mungkin belum pernah melihat yang mana sih camatnya, dan hari ini bisa ketemu ya ibu-ibu semua. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pemuda, pada Bapak Kiai dan Pak Ustadz, khususnya pimpinan pemuda pesantren, kepala kampung tentunya, dan Bapak Ibu semua yang mungkin tidak sebutkan, yang tidak saya sebutkan mohon maaf ya, yang semuanya membantu sehingga lancarnya dan terlaksananya acara ini. Saya doakan semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar
untuk para peserta yang mungkin belum sebanyak yang kita bayangkan, yang kita harapkan Pak Ketua. Tapi nggak apa-apa, ini awal dari langkah kita. Dan saya juga paham di sini Ketua MWCNU kita baru ya, baru, yang sebelumnya belum pernah mengadakan kegiatan ini, dan alhamdulillah dengan jabatan beliau yang baru beberapa bulan sudah melaksanakan. Alhamdulillah sudah dilaksanakan, dan saya berharap ke depan, karena rumah beliau ini di Dewa Agung, kata Pak Lurah jangan kiblatnya ke Bumi Agung terus Pak Ustaz, kita urus juga di Bahuga nanti hatinya terbagi dua, nanti ke Bumi Agung dan ke Bahuga, sehingga di Bahuga ini setengah-setengah. Yang pasti Bapak Ibu semua, saya selaku pimpinan Kecamatan Bahuga, selama saya menjabat di sini, insya Allah saya siap untuk mendampingi, saya siap untuk membantu apapun itu selagi saya mampu. Jangan khawatir, apapun bakal saya bantu. Termasuk nanti, kalaupun nanti perlu dari MWCNU, beliau Bapak Kiai Haji Imam Sohadi selaku Rois Suriah, Ketua PAC GP Ansor, suatu saat kita rapat siap. Kita bicarakan ke depan bagaimana organisasi NU kita di Kecamatan Bahuga dan gerakan pemuda Ansor kita di Kecamatan Bahuga, termasuk Banser gitu bagaimana. Karena saya pernah di Bumi Agung 5 tahun, memang rumah saya di sana, tugas di Bumi Agung. Saya pernah di Buai Bahuga 4 tahun jadi sekcam, dan di sini 1,5 tahun saya banyak libur saya di Bahuga, Bapak Ibu sekalian. Iya Pak Yai, kalau di Buai Bahuga, di Bumi Agung, apalagi Buai Bahuga, saya pernah jadi PJ Kepala Kampung Bumi Harjo. 10 dusun, 1 dusun mereka ada kelompok pengajian yang setiap bulannya bergilir melaksanakan kegiatan. Jadi setiap bulan saya diundang. Di sini alhamdulillah 3 bulan sekali saya baru diundang. Maka dari itu saya berharap ke depan, saya yakin walaupun keadaan kita mungkin masih terbatas, dengan adanya bantuan dari kita semua, dan di sini ada Ketua MWCNU kita yang baru, kita doakan bersama dan kita dukung bersama. Mudah-mudahan ke depan kegiatan khususnya amalan-amalan NU kita yang ada di Kecamatan Bahuga ini dapat lebih berkembang dan dapat lebih berguna bagi umat tentunya, dan kita semua diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang demikian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf kalau ada kesalahan, dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Al-Murid Basir SP diucapkan terima kasih. Sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh PC GP Ansor Kabupaten Waikanan sekaligus membuka pelatihan kepemimpinan dasar PAC GP Ansor kepada Bapak Imam Masudi Latif SH. Kami haturkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan serta saya takdimi sahabat saya Bapak Kiai Haji Imam Sohadi, Rois Suriah MWCNU Kecamatan Bahuga. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Tanfidiyah MWCNU Kecamatan Bahuga Bapak Ustadz Nur Hasib. Yang saya hormati dan saya banggakan Camat Bahuga Abangda Liudin Basir. Yang saya takdimi dan saya banggakan pengasuh Pondok Pesantren Barakatul Qadariyah Bapak Kiai Nur Kholis. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Kepala Kampung Giriharjo Abangda Arya Gusmara, sekaligus donatur kita. Beri kita aplaus dulu untuk beliau, luar biasa. Yang saya banggakan di sini hadir salah satu sahabat Ansor yang diamanahi menjadi komisioner KPU kita. Alhamdulillah hadir sahabat Novi M. Yusuf. Beliau jauh-jauh dari Baradatu untuk hadir di Bahuga.
Yang saya hormati saya banggakan Abangda Babinsa Camat Kampung Giriharjo. Selamat datang Bang. Dan seluruh pengurus cabang yang hadir pada hari ini. Hari ini spesial sekali. Saya membawa bendahara saya, sahabat Zainal Abidin dari Umpu Semengu. Hadir juga ketua kaderisasi kita, sahabat Ahmad Nur Salim dari Kecamatan Kriagung. Hadir juga ketua Rizalul Ansor, Majelis Zikir dan Sholawat kita, Pak Yai dari Gunung Labuhan, yaitu Gus Fazullah. Beliau putra dari Pak Imam Murtado, pengasuh pondok pesantren Asidikiyah 11 Gunung Labuhan. Yang saya hormati dan saya banggakan pimpinan anak cabang Kecamatan Bahuga, sahabat Ariful Fauzi dan seluruh jajarannya. Dan alhamdulillah ini ada salah satu PAC yang bayar utang kayaknya, Mas Arif ya. Bayar utang karena kemarin Mas Arif hadir di acara Bumi Agung, dan alhamdulillah hari ini ketua PAC Bumi Agung hadir nyaur utang katanya. Dan seluruh jamaah muslimat PAC Bumi Bahuga dan seluruh jamaah yang berbahagia. Tidak banyak yang saya sampaikan mengingat waktu sudah sore, mengingat kita sudah di ujung asar Pak Yai, sudah mau asar. Jadi yang pertama kami atas nama pengurus cabang GB Ansor Kabupaten Waikanan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas terselenggaranya kegiatan pertama kali ya Pak Ketua ya. Pertama kali PKD diadakan di Kecamatan Bahuga. Luar biasa buat beliau Pak Ketua MBC, tepuk tangan dulu Pak Ketua MBC. Beliau adalah alumni Ketua PAC Ansor. Jadi wajar jika diutamain Ansornya dulu. Mohon izin Pak Yai. Beliau alumni, jika PKD nggak terselenggara berarti ya kebangetan Pak Yai, kebangetan. Dan mohon dukungannya Pak Roy Surya. Beliau ini sahabat saya. Ketika kami bersama-sama jadi buruhnya guru ngaji. Beliau Korcam Bahuga, saya Korcam Belambangan Umpu 2013 dan 2014 Kiai. Jadi kami sudah kenal lama, sudah jauh-jauh. Bahkan kami juga dapat satu mobil, kalau nggak salah ya. Satu mobil L300 dari Kementerian PDT kalau nggak salah. Untuk Bahuga 1, Belambangan 1. Dulu ceritanya itu dari PDT ke Koperasi Almuna kalau tidak salah. Beliau bareng-bareng saya berjuang untuk itu. Kami mengakomodir, kami merekap seluruh data guru ngaji di Kabupaten Waikanan untuk mendapatkan bantuan lah bahasanya dari Pemda Kabupaten Waikanan pada zamannya Pak Bustami. Yang terakhir Pak Yai dan seluruh jamaah semua, ucapan terima kasih atas segala jeripayah dari seluruh panitia, terutama sahabat-sahabat Ansor Banser, bisa terselenggaranya acara pada hari ini. Dan mohon maaf bila ada kekurangannya di sana sini, mungkin ini yang bisa kami berikan, panitia berikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh lupa saya, mohon izin Pak Yai untuk mengharapkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita buka acara pada hari dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Imam Masudi Latif diucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Imam Syuhadi SPD. Kepada beliau kami haturkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wasalaman amma ba'd. Penghormatan ikut yang di depan. Ya Bu ya. Sepakat? Sepakat? Karena jamnya udah sore. Ibu-ibu selak masak. Nggih Bu. Roh matengan iki garwa sampean barik ruwet. Iso ompreng karo kendil mabur. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang penuh berkah. Pondok Pesantren Barokatul Qadiriyah, pimpinan asuhan Simbah Yai Nur Kholis dan keluarga besarnya, mudah-mudahan dibarokahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Hadirin muhadirat rahimakumullah, untuk kesempatan sore hari ini mari kita sama-sama menyamakan niat. Kita ambil dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqda. Jadi kalau kita urut apa yang telah beliau lakukan, Bapak Kepala Kampung Giriharjo dan seluruh masyarakatnya, menyambut dengan penuh sukacita walaupun harus capek karena pengurus MWC, pengurus Tanfidiyah banyak tingkah sehingga Bapak Kepala Kampung ya harus repot. Tapi kalau pengurus Tanfidiyah nggak banyak tingkah, umat tidak akan berjalan. Betul atau tidak? Karena 5 tahun yang lalu saya khidmat bersama-sama mengabdi di MBCNO dengan ketua Tanfidiyah yang baru, la yahya wala yamut. Apa? La yahya wala yamut. Alhamdulillah baru beberapa bulan kemarin sahabat saya Ustaz Nur Hasim telah terpilih menjadi ketua Tanfidiyah MWCNU dan seluruh jajarannya mulai bertudar dari kampung ke kampung, dari pengurus ke pengurus, termasuk ke rumah saya entah berapa puluh kali Pak Hasim. Kalau nggak beliau, utusan beliau. Walaupun toh terkadang nggak ketemu saya Pak Lurah, Pak Camat, sama. Kemarin ada yang nganterin undangan, repotnya hampir sama Pak Camat. Jadi alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan saya bilang pokoknya Pak Hasim siap 1 kali 24 jam untuk sama-sama mengabdi demi Nahdlatul Ulama. Pertanyaannya, mengapa agama Islam ini harus ditolong? Bukannya Allah maha perkasa, bukannya Allah telah maha segala-galanya, kok kita harus menolong agamanya Allah? Kemudian mengapa harus ada NU misalnya? Mengapa harus ada NKRI? Semuanya ini adalah ikatan yang sangat kuat, tidak boleh lepas antara satu dengan yang lain. Sejarah tadi dikutip oleh Pak Camat sedikit, NU jelas berdiri sebelum adanya NKRI.
Makanya para ulama-ulama, guru-guru kita, kiai-kiai kita menyampaikan di setiap pertemuan baik di PKPNU maupun di PKD, kalau Indonesia ini ingin jaya, NU harus kuat. Allahumma. Saya yakin semua kepala kampung dan Pak Camat secara tidak langsung telah menikmati apa yang telah dilakukan oleh NU. Ya kira-kira Pak Camat, Pak Lurah, betul Pak tidak? Contoh kecil, saya sebagai warga masyarakat Kampung Serdang Kuring itu pembangunannya sangat luar biasa. Ya Pak Camat ya. Setiap malam Jumat majelis kita jamaah Yasin itu pasti ada pengumuman yang keluar dari pemerintah, dari gotong royong, ya Pak, jogolah pasti disampaikan di jamaah. RT RW nggak perlu datang ke rumah-rumah, 80-70 rumah cukup satu kali ucap, mereka mendengarkan instruksi dari pemerintah. Betul apa betul? Sing penak sapa? Sing oleh gaji kene ora tak ngene. Teko gak? Hah? Boten teko. Teko. Loh. Berarti lek Pak Wane ra gelem melok PKD yo. Rumet. Jadi secara tidak langsung NU sudah mengabdi demi NKRI, membangun masyarakat tidak hanya yang berbentuk pendidikan tapi berbentuk fisik, telah dibuktikan oleh Nahdlatul Ulama. Yang terkadang lucu, Pak kami tua gak iso ngomong. Enak orang Pak Lurah ini enggak? Ada enggak sini? Oh iya. Iya, ada di kampung saya itu yang Pak Wonya gak bisa ngomong. Sing dikongkon Mbah Mudin. Saya tanya, Mudin ini gone sapa? Gone? Bu, Mudin iki sing duwe sapa? Saurunge enek negara iki Mudin wis enek. Jelas Mudin iki anake wong NU. Allahumma. Makna melok NU iki Masya Allah, ora ana jamiah Islam yang di dunia ini selain NU sing paling open. Ya ora? Ya tidak. Bayangkan Jamiah Nahdlatul Ulama ini mengajarkan Islam kepada orang Islam dari sebelum lahir sampai di dalam kubur. Betul apa ora? Bu, betul apa ora? Enak enggak jamaah atau organik Islam di muka bumi ini yang mengajarkan Islam dari sebelum lahir sampai dipendem? Ada enggak? Enggak ada. Coba dipikir, mulai manten anyar wis kerja sama 3 bulan kemudian. Ya benar. Ya benar. Mbah Mudin wis diaturi karo calon bapak pangapunten Mbah Mudin. Apa Kang? Alhamdulillah ajaib kula pun berhasil. Loh, ngene Kang. Alhamdulillah bojo kula niku pun nyidam meh rampung. Mbah Nur Kolis diaturi. Pangapunten Mbah Nur, jingben malam niki kula suwun jenengan sak santrine kaburih maosaken Al-Qur'an, surat Yusuf, surat Maryam, surat Tobat kagem calon anak kula. Ngene mangke. Roh jateng mriko 3 bulan itu roh belum
masih berada di alam nasut, alam ruh, untuk menyongsong dengan penuh harapan dari kedua orang tua, bapak, ibu, bahkan kakek nenek mbah lanang karo mbah wedok iki mesti nyelingne, nduk kowe wis ngandhek pirang bulan. Kenapa nggih? Cek telaten kayak gitu Bu, masih ada enggak? Kudu diopeni. Kudu diopeni. Nek jane telon-telon ruwet ujung-ujungnya apa? Kon melok banser angel. Kon melok PKBNU angel. Kon melok muslimatan nggih angel. Kon ngaji niki ya angel. Sebabnya apa? Roh ketika datang ke dunia bukan disambut dengan kalimatnya Allah, bukan disambut dengan ayat-ayatnya Allah, disambut dengan organ tunggal. Betul? Lah betul dhisik. Musim mudan. Ini apa ya? Nyambung nggih? Nyambung nggih? Kembali ke materi. Saya nggak lama. Kalau kon ceramah tengah asar gak rambung. Pendek-pendek aja. Ayo mari bersama-sama. Saya mengajak kepada semua pihak, dari pemerintah, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Hansip, Pak Babensah, ayo bareng-bareng Joko Indonesia ini. Pak Camat, sampai yang ada di pemerintahan, Indonesia ini akan kokoh, akan kekal apabila bersama Nahdlatul Ulama. Maka orang luar negeri sana, wong sing rewel-rewel kae, kalau ingin menghancurkan Indonesia, maka hancurkan NU dari Indonesia. Pasti Indonesia bubar. Kira-kira bener apa ora kira-kira? 101%, tidak hanya 100%. Contoh kecil, andai kata ada sebuah kampung, desa yang mungkin nggak banyak, 100 rumah saja. Ketika di situ tidak ada amaliyah NU, kemudian ada amaliyah selain NU, apa yang akan terjadi? Pasti pemerintah kewalahan, repot ngatur, yakin pun nang jajan. Nenek desa yang nggak ada jamiahannya, pasti di dalam menata pemerintah desa atau pemerintah kampung tersebut akan mengalami kesulitan. Zaman sekarang kon ngumpul, lek gak enak bontoke mah ngumpul. Ya Pak Lurah. Iya. Kita tuh bersyukur warga itu titik ngumpul. Ya Bu ya. Jamiahan alhamdulillah. Manakiban ngumpul, telon-telon ngumpul, piton-piton ngumpul. Brokoan lairan ngumpul, sepasaran ngumpul, telung lapan selapan ngumpul, telung lapan ngumpul meneh, pitung lapan ngumpul meneh, setahun ngumpul meneh. Masya Allah. Jadi kanca kula iki padha imame. Sama kula bener cerita beliau itu tadi betul. Mas saya kangen. Mana 10 tahun enggak ketemu. Untung ada pertemuan di sini. Iki mbuh ngetek ndas ingkung piro? Kula niki mbuh ngetek ndas ingkung piro wisan? Demi apa? Satu, melestarikan budaya, yang kedua mohon barokah dari Allah Subhanahu wa taala, karena harapan kedua orang tua kita tidak ada lain mengharapkan dzurriyyah putra putri yang soleh dan salehah. Pun kesimpulan, mari dengan diadakannya
BKD di Kecamatan Bahuga yang pertama, walaupun yang ke-14 Kabupaten Waikanan. Mari kita tumbuh kembangkan untuk periode-periode berikutnya, bagaimana kita bisa bersama-sama menghidupkan Jam'iyah Nahdlatul Ulama di Kecamatan Bahuga pada umumnya, khususnya Kampung Giriharjo. Mudah-mudahan dijadikan daerah yang penuh barokah dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dapat ridho dari masyayikh dan guru-guru kita, para pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, sehingga bisa mengantarkan kita semua dan keluarga menjadi keluarga dzurriyyah yang solih dan solihah, mengabdi kepada negara dan bangsa, berguna untuk agama, memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akan kita dapatkan, sabit aqdamakum, kalau engkau menolong agama Allah, niscaya kita akan diperkuat keyakinan kita, keimanan kita, dan akan menyelamatkan kita dunia hingga akhirat. Amin ya robbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kiai Haji Imam Syuhadi SPD diucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Nurholis. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah kita bersama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa maksud dan tujuan kita dan harapan kita, dan mudah-mudahan pelatihan nantinya mendapat ilmu yang berkah bagi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa radu sabatina rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walhamdu kama yanbaghi lijal karimi wa 'inda sultanik. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidina wa li aba'ana wa ummatina wa li ustadina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wa mu'minat. Irfa' lahum darajat ilaya anta maksudi wa ridu kamal ubi ila ilkafi an su'ali ikfini bi alifatika su'alan agar kafi an maqali akrimi watika a'udhu bi dhamiri Allahumma bihaqqi watika sifa'ali mangkura ulam kurat alfa sifahin wa alfa barakatin wa alfa rahmatin wa alfa nikmatin wa sallallahu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallim muslimin wa sallim mu'minin wa sallim jamaah dzikir wa sallim muhibban dzikir. Ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunzina biha min jamil afal afat wa taqtilana biha jin hajat wa tarfa'na biha indaka ala darajat wa turjana min jamil hayati wa abadawat. Allah fa'adal hala wal basya wal munkar sufi mutalifah min baladina khasab wa mufama innaka ala kulli syai'in qadir. Aku jalaka wa jalaka inna batiluka nazabah anajil syifa wa rahmatul lil mu'minina ila hasarah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum acara ini kita tutup, apabila penyampaian saya dari awal hingga akhir banyak kesalahan dan kekeliruan, saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf pada hadirin sekalian. Marilah acara ini kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah.
Saya akhiri, Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatiannya untuk para pemuda-pemuda, walaupun itu panitia atau dari perguruan, dari PN, atau dari yang lain, jangan bubar dulu karena kita ada acara selanjutnya. Untuk pemudanya, jangan bubar dulu.